Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita berselawat ke baginda, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahli Fitli dengan NIM 12140310278 dari kelas 4 BRC kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pelajaran dari matkul Teknologi Informasi Komunikasi dengan judul besar Implementasi Teknologi Komunikasi. Materi yang A yaitu proses implementasi. Terdapat dua tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu ada inisiasi, yang kedua itu ada implementasi. Inisiasi adalah usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan mencernakannya untuk mengadopsi. Tahapan ini memiliki dua tingkat. Yang pertama yaitu ada setting agenda, yang kedua itu ada matching. Setting agenda yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Matching yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Kita masuk kepada pengertian implementasi. Implementasi merupakan penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan. Teknologi implementasi ini juga memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada refining, yang kedua itu ada clarifying, yang ketiga yaitu ada routinizing. Refining yaitu mengatur, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi bagi lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Yang kedua itu ada clarifying. Clarifying yaitu meyakinkan kepada semua anggota bagi lembaga atau diri sendiri bagi individu tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga teknologi komunikasi tidak asing lagi. Yang ketiga itu ada routinizing, yaitu tingkatan ini mengungkapkan bahwa teknologi bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi faktor penentu aktivitas manusia. Kita masuk ke materi B, yaitu difusi inovasi. Memiliki 3 pembahasan, yaitu ada kebiasaan, pola pikir, dan kemampanan. Terdapat 4 elemen pokok difusi komunikasi. Yang pertama yaitu ada inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Ada 5 sifat inovasi. Yang pertama itu ada relativitas,
keuntungan, yang kedua itu ada kesesuaian, yang ketiga yaitu ada kerumitan, yang keempat ada reliabilitas, yang kelima yaitu ada kebiasaan diamati. Nomor 2-nya yaitu ada saluran komunikasi. Memiliki arti adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber penerima, sebab sehebat apapun sebuah inovasi, jika tanpa ada saluran yang tepat dalam menyampaikannya, tentu tidak akan berhasil. Yang nomor 3 ada jangka waktu. Jangka waktu berarti proses keputusan inovasi. Prosesnya meliputi dari seorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi, yang melibatkan 1. Proses pengambilan keputusan inovasi, yang 2 yaitu keinovatifan seorang, kecepatan adopsi, yang ketiga yaitu inovasi dalam sistem sosial. Yang nomor 4-nya ada sistem sosial. Sistem sosial berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecah masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk materi yang C, proses adopsi teknologi komunikasi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap pengetahuan. Tahap di mana seorang belum mengetahui informasi mengenai informasi baru. Yang kedua yaitu tahap persuasif. Tahap yang berbeda pada wilayah pemikiran calon pengguna. Yang ketiga yaitu ada tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Yang keempat itu tahapan konfirmasi. Dalam tahapan ini, seorang sudah mengadopsi inovasi, mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Tadi itu tahapan implementasi. Selanjutnya kita pada tahap konfirmasi. Proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi, seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas ketidakakan mereka dan atas tindakan mereka. Selanjutnya kategori adopter. Yang pertama itu membahas tentang inovator. Yang kedua ada membahas tentang adaptor awal. Yang ketiga mayoritas awal. Yang keempat mayoritas akhir. Yang kelima kelompok tertinggal. Selanjutnya implementasi teknologi bagi organisasi. Yang pertama itu manajemen sistem. Implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Yang kedua itu ada proses birokrasi. Implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga. Yang ketiga itu pengembangan organisasi. Implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu. Yang keempat itu konflik atau tawar-menawar, yaitu proses hasil tawar-menawar pada akhir menghasilkan jalan keluar kompromistis. Selanjutnya itu ada 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi menurut Tornatsky dan Fleischer. Yang pertama itu ada
teknosentric, menetapkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Yang kedua itu ada sosiosentric, berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi sebagai pendorong implementasi teknologi komunikasi. Yang ketiga itu ada konflik, menempatkan konflik sebagai suatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada desain sistem, bisa dikatakan perspektif komprimi dari perbedaan tiga komponen di atasnya. Materi yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Yang pertama itu ada sistem sosial, yang kedua tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi, yang ketiga tekanan pihak lain, yang keempat kesadaran individu, yang lima kepentingan kekuasaan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi